لا تنسى لايك كومنت اشتراك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari tim GNC Salim. Hari ini kami akan ziarah ke Kota Thaif. Di samping kita nanti jalan-jalan naik kereta gantung, kita juga akan ziarah ke makam sahabat Rasul ya, Abdullah ibnu Abbas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, gambaran jamaah-jamaah yang bahagia hari ini mau ke Thaif. Assalamualaikum. Kita nanti naik kereta gantung ya Bu. Siapkan uangnya. Oh iya masih bawa kopi. Ayo bus 1 langsung ke min 2. Min 2 ya. Ayo bus 1 langsung ke min 2. Sukses Ahmad. Yuk. Ayo sini min 2. Ayo masuk. Pak Saiful ada? Bapak sama Thaif. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika kita bepergian maka disunahkan untuk membaca doa safar. Doanya sangat indah yang mengandung berkah ya. Disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang berkendaraan kemudian berzikir kepada Allah maka diibaratkan para malaikat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berkendaraan kemudian bernyanyi-nyanyi maka diibaratkan syaitan. Semoga doa safar yang kita akan baca mengawali zikir kita di perjalanan. Monggo. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa. Allahumma hawwin alaina safarana. Allahumma
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allah akan Kurang dekat Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan menuju ke Taif ya. Salah satu tempat yang bersejarah dalam Islam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 setelah menjadi nabi, menjadi rasul, beliau berdakwah di mana? Di Taif. Bapak Ibu, karena di kota Makkah ya, mereka kaum kufar Quraisy banyak menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun sedikit pengikutnya, sehingga baginda Nabi sallallahu punya inisiatif bahwa di Taif ada kabilah namanya Thaqif. Beliau berharapan kepada Allah banyak yang ikut dakwah beliau, yaitu agama Islam. Bapak Ibu, namun ketika sampai di Taif, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah diterima, bahkan beliau dicaci sama suku, sama pengusaha apa kota suku apa namanya? Ketua RT. Nah, sama kota sukunya bahkan dicaci beliau. Bahkan ada yang bilang, wahai Muhammad, apakah tidak ada orang lain yang bakal menjadi nabi? Seperti itu. Ikhwani fillah, ketika sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada yang diharapkan kembali ya, tidak ada yang menerima, maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar. Setelah keluar, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilali wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku adukan kepadamu tentang kekuatan, kelemahan kekuatanku terhadap manusia, wahai Zat yang Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Kau serahkan diriku? Dalam sebuah doa seperti itu, Ibu. Jadi sedih, Ibu. Kepada siapa aku serahkan diriku? Apakah kepada orang asing yang akan memiliki semua perkaraku, atau kepada musuh? Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak mengapa selama Engkau ridho. Jadi bagi Nabi SAW walaupun sudah dicaci maki barang, tidak mengapa ya Allah selama Engkau ridho. Begitu sedihnya Bapak Ibu doa bagi Nabi SAW, sehingga malaikat Jibril ya datang kepada baginda Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan Anda dengan kaum dan dengan kaummu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada malaikat penjaga gunung di sana.
penjaga gunung di Taif. Apa yang kau suka, malaikat akan menerima, sanggup untuk melaksanakan tugasnya. Namun misalkan baginda Nabi SAW, Bapak Ibu, menerima tawaran malaikat penjaga gunung, maka gunung yang ada di Taif ini akan diangkat oleh malaikat, akan ditimbun kepada masyarakat di Taif. Saking mereka tak terimanya, Bapak Ibu. Namun baginda Nabi SAW selaku Nabi yang punya kasih sayang, ya, beliau tidak, jangan. Saya masih berharap, kata beliau SAW, saya masih berharap kepada Allah, semoga keturunan mereka di hari kelak nanti ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu hikmah daripada kisah ini, Bapak Ibu, ketika kita disakiti sama orang lain, maka kita tidak boleh sebenarnya untuk membalas dengan keburukan. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur oleh saudaranya, ya, ketika sudah berjumpa, beliau sudah menjadi raja, bertemu, tapi perkataan beliau diabadikan oleh Allah, la tathribu alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada permusuhan di antara kita sekarang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu ucapan Nabi kepada saudaranya. Padahal saudaranya sudah menyakiti, melempar beliau ke dalam sumur. Begitu juga baginda Nabi SAW, Bapak Ibu, ya. Jadi walaupun baginda yang sudah disakiti oleh kaum yang berada di Taif, tapi beliau tidak pernah mendoakan keburukan. Beliau tetap berharap kepada Allah, semoga nanti di hari kelak keturunan mereka banyak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Bani Salam ketika Fathu Mekah, ya, sampai orang-orang kafir Quraisy mengatakan khawatir mereka dibalas oleh baginda Nabi SAW. Tapi tetap baginda Nabi SAW menjawab sebagaimana jawaban Nabi Allah Yusuf yang ada di Al-Quran, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada permusuhan bagi kita semua, semoga Allah mengampuni dosa kalian, kata Rasulullah SAW kepada kaum kufar, kaum yang berada di Mekah ketika Fathu Mekah. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan kita disakiti orang lain, saudara, merapat. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di suatu tempat yang ada hubungannya langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengunjungi Atharun Nubuwah, bekas atau jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ke belakang sana, itulah Masjid Abdullah bin Abbas. Ya, Masjid Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini bapak ibu rahimahullah, ibnu Amir Rasul, putra pamannya Nabi. Huwa Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy. Ummuhu Lubabah al-Kubra bintil Hazan al-Hilaliyah. Ibunya Lubabah, bapaknya adalah Sayyidina Abbas. Abbas ini paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dicintai Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Abbas ini summiya al-bahar, dijuluki lautan. Li saati ilmihi, saking luasnya ilmunya. Alim luar biasa, walaupun masih muda, beliau alim luar biasa. Abdullah Abbas ini termasuk kemanapun Nabi pergi selalu mengikuti beliau. Nabi mau ngambil wudu, yang menyiapkan air wudu siapa? Abdullah bin Abbas, atau dijuluki dengan Ibnu Abbas. Itu di sana itu ada julukannya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Terus beliau ini juga dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat.
Beliau wulida binahwi 3 sinin qabla hijrah. Abdullah bin Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi meninggalkan Mekah, sebelum hijrah. Ya, ini Abdullah bin Abbas lahir Rasulullah waktu dakwah fase kedua, yaitu mendatangi kota Taif. Jadi Nabi itu dakwahnya 3 fase ya. Fase pertama Syria, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jahriyah sampai tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian ini Nabi, karena di Mekah sudah semuanya mengancam, tidak ada satupun yang suka pada Nabi selain umat Islam ya. Maka Nabi berdakwah keluar Mekah, yaitu ke Taif. Di Taif ini baginda Nabi, subhanallah ya, Nabi sedih luar biasa, ditinggal istri, ditinggal pamannya tercinta, dengan harapan ke Taif minta perlindungan pada Bani Sakif, kaum yang sangat kuat, bahkan termasuk disebutkan dalam Al-Quran di sini ya, yaitu qaryataini azimain, yaitu 2 laki-laki dari negeri yang agung, itu kota Taif dan Mekah Al-Mukarramah. Ternyata di Taif ini baginda Nabi mendapatkan penolakan yang luar biasa, bahkan disiksa, bahkan dilempar dengan batu. Nabi sampai berdarah-darah ya, darahnya ini sampai Zaid bin Harisah ini ya, ada yang mengatakan sampai tidak bisa dikenal wajahnya, saking banyaknya darahnya. Sampai ya Bapak Ibu rahimakumullah, batu di sana. Di sana nanti kita akan setelah dari sini mau mengunjungi namanya Masjid Qub, batu itu meleleh, menangis. Bahkan malaikat Jibril turun dengan malaikat penjaga gunung menawarkan pada Nabi. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, anak malikul jibal, aku malaikat yang oleh Allah diutus untuk menjaga gunung-gunung di alam semesta. Murni insyi'tah, perintahkan aku ya Rasulullah jika engkau berkenan. Utbiku alaihim al-akhsyabain, akan aku ratakan dengan tanah mereka semua, akan aku azab mereka semua. Tidak terima malaikat ya. Tapi apa kata Nabi ketika ditawarkan demikian? Nabi yang sudah luar biasa menderita, rapuh ya, bahkan mengadu kepada Allah, Rabbi ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepada Engkau ya Allah kelemahan jiwaku dan sedikitnya caraku di mata manusia, dan betapa hinanya aku di mata manusia. Menangis Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, enggak apa-apa ya Allah, enggak apa-apa aku disiksa seperti ini, aku berdarah-darah seperti ini, enggak apa-apa ya Allah. Yang penting Kau masih peduli kepadaku, yang penting Kau tidak meninggalkan aku, kata Rasulullah SAW. Ini Jibril turun menawarkan, Bapak Ibu, waktu sedih menderita luar biasa ditawarkan, pingin diazab yang menyakiti engkau. Tapi apa jawaban Rasulullah? Bangkit dengan semangat, la, tidak wahai Jibril, jangan. Bal arju min aslabihim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bahkan aku berharap nanti mereka itu melahirkan generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau mengazab mereka. Makanya Nabi Muhammad ini ya, Nabiur Rahmah, Nabi untuk rahmat alam semesta. Itu baginda Nabi, mau disakiti bagaimanapun ya, bahkan hampir dibunuh, Nabi tetap aja tidak membalas. Itu Nabi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau contohlah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menghadapi tetangga, menghadapi orang-orang yang jahat luar biasa, Nabi tetap memaafkan. Kita harus seperti itu Bapak Ibu rahimahullah. Jangan sampai kita pulang ke tanah air kita tidak mendapatkan apa-apa. Harus pribadi kita ini dirubah. Pas pulang ke tanah air kita baik pada tetangga, baik pada saudara. Lebih-lebih kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Abdullah bin Abbas ini Bapak Ibu rahimahullah ya. Kita langsung pindah lagi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini kana sobihal wajih. Jasiman, tubuhnya tinggi, tampan, wajahnya cakep luar biasa. Dan kata Ubaidillah bin Abdillah ya bin Utbah, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Abdullah bin Abbas dalam segi apa? Kealimannya, dalam ilmu gramatika Arab, dalam ilmu hisab, dalam ilmu faraid, semuanya ini paling alim Abdullah bin Abbas. Walaupun beliau masih muda. Bahkan ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ini punya keputusan penting, yang ingin memutuskan sesuatu penting, selalu Abdullah bin Abbas dihadirkan. Kenapa? Beliau paling paham. Ya, walaupun masih muda tapi dihargai oleh sahabat-sahabat senior. Akhirnya Abdullah bin Abbas ini pindah ke sini di masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, Abdullah bin Abbas ini pindah ke Taif ditemani oleh Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini adalah putra Sayyidina Ali dari istri selain Fatimah Zahra. Ketika Fatimah Zahra wafat, Sayyidina Ali menikah lagi, punya putra namanya Muhammad bin
Hanafiyah. Dan Abdullah Abbas ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, di bawah ini wakana di ala khadhihi mithlu syirkil bali. Di bawah matanya ini hitam. Di bawah matanya ini hitam kayak bekas-bekas apa? Bekas hitam di sini apa? Min kathratil buka. Min khasyatillah, saking seringnya menangis karena takut pada Allah Subhanahu. Ini sahabat Nabi, sepupu Nabi, tiap hari menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika Abdul Abbas ini baca ayat yang ayatnya tersebut berhubungan dengan kematian. Diulang-ulang beliau sambil menangis. Kenapa? Air mata yang menangis karena Allah itu beda dengan air mata karena yang lain, karena cinta kata ibu. Ya, beda. Karena air mata karena takut pada Allah ini panas airnya. Panas. Tapi kalau air mata karena kurang belanja, dingin. Salam Baitullah. Jadi hitam ini. Bukan dahinya yang hitam, tapi di sininya. Sering-seringnya nangis. Akhirnya beliau wafat pada tahun 68 Hijriah pada masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan dikuburkan di sini pada umur 70 tahun, dan beliau ketika wafat langsung didampingi oleh malaikat dalam kuburnya. Berupa burung putih, kata sahabat ya, berupa burung putih masuk ke dalam kain kafannya, tidak keluar-keluar. Ternyata kata ulama, burung putih itu dah malaikat menemani beliau. Subhanallah. Dan kuburannya bentar lagi kita salam-salam pada sana. Dan para jemaah dicintai Allah Subhanahu wa taala, di sini juga bukan hanya Abdullah bin Abbas, tapi di sini juga tahun ke-8 Hijriah terjadi pertempuran besar antara Rasulullah SAW dengan Bani Sakif yang kabur dari perang Hunain. Jadi ketika perang Hunain berkecamuk, ketika tahun ke-8 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah dikhianati oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang kafir. Nabi berangkat tahun ke-8 Hijriah menaklukkan Mekah pada bulan Ramadan. Akhirnya setelah takluk kota Mekah, ada sekelompok musuh yang kuat, yang intelektual, yaitu di bawah kepemimpinan Amr Malik bin Auf An-Nasri. Ya, ini dari suku Taif ini terjadi pertempuran di Hunain, di Ji'ronah. Insyaallah hari Sabtu kita ke sana. Tapi di pertempuran Hunain ini Allah turunkan malaikat. Awalnya Islam mau kalah di sana. Padahal musuh sedikit, umat Islam 12.000. Saking hebatnya Bani Sakif. Hebat Bani Sakif itu. Luar biasa. Makanya Nabi itu berharap betul pingin mereka masuk Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Allah turunkan malaikat, 3.000 malaikat, mereka kabur ke sini. Di sini dikepung oleh Nabi, ada yang bilang lebih sebulan, ada yang bilang 15 hari. Dikepung, apa yang terjadi? Banyak sahabat yang gugur, tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Akhirnya Rasulullah bilang pada Sayyidina Umar, kita pulang aja yuk. Akhirnya sahabat yang lain, ya Rasulullah kita jangan menyerah, kita kepung lagi. Dikepung lagi, ternyata banyak sahabat yang terluka ya, bahkan 12 sahabat gugur. Kuburannya di sana nanti ya, yang gugur. Akhirnya Nabi, ya udah kita pulang aja lah. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma hdi Tsaqifan, ya Allah berilah hidayah Bani Sakif. Akhirnya tidak lama Bani Sakif ini masuk Islam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Doa Nabi tahun ke-10 kenabian dikabulkan oleh Allah. Apa? Orang-orang Taif akhirnya masuk Islam. Bahkan ketika Rasulullah wafat, kibarul Arab, jazirah Arab, banyak yang murtad. Yang tidak murtad cuma 3 tempat, Mekah, Madinah, dan Taif ini. Ya, mudah-mudahan kita semua kokoh imannya. Imannya tambah mantap ya, tambah kuat. Ingat perjuangan Nabi itu berat luar biasa ya. Berat luar biasa dan sangat luar biasa. Tidak ada Nabi yang mengalami seperti Rasulullah ini, nggak ada beratnya. Beratnya tapi nggak ada. Paling berat itu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Umat yang dihadapi adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman yang bandel-bandel. Tapi alhamdulillah kita oleh Allah diberi hidayah, dan alhamdulillah bahkan kita tidak hanya ke Mekah, kita juga hadir di tempat yang luar biasa ini. Mengunjungi itu kota Taif, kota yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tempat ini jadi saksi nanti dari hadapan Allah bahwa kita mencintai Rasulullah, mencintai sahabatnya atau sepupunya Abdul Abbas dan para syuhada. Mungkin sekian dari kami, nanti kisah selanjutnya bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku
Bis 1, bis 3 ayo foto bersama. Nah, salam baitullah. Lagi salam baitullah. Salam baitullah. Armina Reka. Armina Reka. Dari tim mana? Salam baitullah. Ayo Ustaz Aziz. Ayo 46. 46. Merapat jangan jauh-jauh, merapat jangan jauh-jauh. Ini. Jangan jauh-jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin. Dara qaumin mu'minin. Inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamu alayka ya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anka. Assalamu alaikum ya jami'a ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina fi hadhihi al-maqbarah radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kami jamaah PT Armina Reka Perdana sebanyak 190 jamaah ya, telah berada di Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas di jantungnya kota Taif, di mana kota Taif ini dikenal dengan Madinatuz Zuhur, kota bunga mawar ya. Luar biasa, dan kota yang berkah ya, Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman ataupun siapapun yang nonton video ini oleh Allah ditakdir bisa sampai ke tempat yang berkah ini. Karena tempat ini berkah. Kenapa berkah? Karena tempat ini diambil dari negeri yang berkah, yaitu Syam atau Palestina, di bawah tawaf 7 putaran oleh Malaikat Jibril ditaruh di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat. Armina belok kanan, belok kanan. Armina belok kanan. Ustaz berapa menit? Ini berapa menit? Nunggu duhur. Ada pinter. Nunggu duhur. Makasih ya Pak Ustaz. Kuburan Abu Nabi Abdullah bin Abbas ya. Beliau yang berjasa juga mengembalikan atau menyadarkan kaum Khawarij yang membangkang pada Sayyidina Ali, kurang lebih 20.000 orang. Yang melobi itu, yang menyadarkan itu Abdullah bin Abbas. Karena beliau itu luar biasa alim dan tawaddu, rendah hati ya. Kita salam-salam pada beliau. Insyaallah beliau dijamin surga ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa nebeng. Karena kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Siapa yang kita cintai, insyaallah kita dicari nanti di syafaat. Salam-salam Ustaz Ahmad. Ayo menghadap sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Ya Abdullah. Ibn Abbas. Assalamu alayka. Ya Habrul Ummah. Assalamu alayka. Ya Ibna. Amman Nabi. Abdullah bin Abbas. أنا هذا محمد هذا حق واحد وأكرم نزوله أنا في مدخله. السلام عليك يا صاحب النبي جزاك الله عن أمة رسول الله. Kita baca اللهم تقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من قراءة سورة الإخلاص والفاتحة نهدي إلى كل ذلك إلى حضرته سيدنا عبد الله بن عباس وإلى حضرة جميع الشهداء في هذا المكان. يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النار يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, kami hadiahkan bacaan surat Ikhlas ini ya Allah kepada sepupu kekasihmu, kepada sepupu kasihmu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kami hadiahkan ya Allah. Kami berharap ya Allah Abdullah bin Abbas nanti sudi memberikan syafaat kepada kami, kepada kami ya Allah. Ketika kami nanti tidak punya siapa-siapa, kami tidak punya penolong kecuali penolongmu ya Allah. Kami berharap para sahabat Nabi yang agung ini juga baginda Nabi menolong kami ya Allah, dan anak-anak kami dan keluarga kami dan orang tua kami ya Allah. Jadikan tempat ini sebagai saksi ya Allah bahwa kami adalah orang-orang baik ya Allah, orang yang mencintai Engkau ya Allah, orang yang mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi rumi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'al akhir kalamina indan di ajarina wa akhiru kalami auladina wa akhiru kalami man ahabbana ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Adi. Ayo Armina sini. Yang Armina ikut Mahdi depan. Yang Armina lurus. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Boleh ke situ. Armina lurus. Armina lurus.
Armina, sini. Monggo. Hai. Armina masuk kiri. Armina masuk sini. Armina masuk sini. Ayo masuk, biar cepat dapat tempat. Ayo langsung masuk Armina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube, Bapak Ibu semuanya yang ada di Nusantara dan mancanegara. Alhamdulillah, ini jamaah 27 Oktober 2022 sudah ke ziarah di makam Abdullah bin Abbas. Kita sudah lewat Masjid Qub. Nah, saat ini kita sedang makan di restoran Arab ini. Kita makannya nasi mandi. Yuk kita lihat yuk. Ini teman-teman, Bapak Ibu jamaah semuanya, ini kondisinya seperti apa. Bapak Ibu, salam-salam ya Bapak Ibu ya. Gimana Bu? Ketawa seneng nggak Bu? Seneng banget. Ini nasinya belum datang ya ini Bapak Ibu ya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang melihat tayangan ini bisa segera datang. Salam baik Bu, Pak itu mana? Mari kita mari kita makan. Itu sama deh. Kullu hana haqi ya. Kambingnya belum disembelih. Ayo nikmati makan siang. Masya Allah. Nikmat bareng-bareng ya. Masya Allah. Ayo nikmati makan siang bareng. Pak Yani. Masya Allah. Ayo nikmati. Monggo. Hai Nilsa. دقيقة طيب ayo nikmati makan siang. Masya Allah. Belum Hah? Sambal ayo makan. Ayo Bu makan Bu, habisin ya. Ya Ustaz untuk dihabisin. Masya Allah. Nikmat. Barakah makan bareng. Masuk depan. Sini Bu, sini. Naik tangga tuh, depan tuh. Mau ke sana beli teh bisa nggak? Nanti masuk dalam dulu. Nenek bawa ngopi nanti. Iya. Depan. Ayo depan. Mana? Nanti terakhir di sini. Ayo masuk. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami sudah berada di tempat pembuatan parfum di salah satu tempat yang ada di Kota Taif. Ya, nanti kita akan melihat cara pembuatan parfum yang ada di Kota Taif. Kita lihat seperti apa pembuatannya. Kita masuk ke dalam. Bun. Masuk. Afterwards, the roses are brought to the factories. Belum. Workers start counting one pan back in 5 minutes to be placed in one pan on the scale and putting the same count in the other pan. Then they collect all of them in a single pan and the factory has a pot. Ayo gabung. Nonton dulu. Ayo nonton dulu. Nonton TV lah. Proses pembuatan minyak wangi. Yang baru datang Ibu, ayo. Silakan masuk. Ayo yang baru datang. Masuk. One asks the Buddha to receive rose water and coffee, and when the rose water is gathered in its neck, it is required not to be felt, so the rose perfume is not smell until the perfume. Enak Bu. Kayak permen desat ya. Lawang madu. Ayo lihat pembuatannya di sini. Masuk dalam. Masuk sini. Madu gratis. Nyoba. Madu gratis. Satu sendok. Ayo madu gratis. Ayo madu gratis, satu sendok kecil. Ayo masuk ke tempat pembuatannya minyak. Masuk ke tempat pembuatan minyak dalam. Madu gratis. Satu sendok kecil. Mun gratis.
Nyoba gratis ya. Ciralu 46. Ciralu 46. Ayo belum tak Kak. Iku Bu, urus iki apa jenenge joinan. Komen aku joinan nih kali ini. Mau? Saya itu 200 real. Free? Free two. For one box two pieces. Berarti kan piro ya? 800.000. 800.000 dibagi 14. Lo kena sudah Bu. Seperti itu mau enggak? Kue enak kemelan ini. Kayaknya punya toko di Indonesia Pinter ngitung. Wakul misalnya. Ini namanya bukan. Mister. iPhone. Allah, alhamdulillah. Ada musik. Hah? Ada musik. Misi. Tenang aja. Makanya minum teh Pak. Es krim. Es krim malahan. Teh itu loh, di situ loh, kayak Mana? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita sekarang berada di Hada ya, di pasar buah ya, Suq Tawaqif yang ada di kota Taif, di ketinggian kota Taif. Dan di depan ini Masya Allah, jalan yang muter-muter ke bawah, indah luar biasa. Cuma bis gak boleh, saking nanjaknya jalan, ini lebih kecil. Ini pasar buah, di sini buah bermacam-macam buah yang luar biasa, nikmat. Dan rumah di kota Taif ini lebih manis, lebih enak daripada dari negara lain. Karena memang di sini negeri yang diberkahi atau kota yang diberkahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba satu. Nah, Bapak Ibu semuanya, destinasi keempat kita sudah sampai di Pasar Buah Taif. Nah ini Bapak Ibu lihat nih, buah-buahnya seger-seger banget. Segini banyak cuman 20 real, tidak sampai 100.000. Jadi Bapak Ibu yang belum ke Taif, wajib kalau umroh atau haji mampir ke Taif ya Bapak Ibu ya. Bisa belanja buah di sini semuanya. Bisa dilihat nih buahnya Bapak Ibu. Apa ini? Ini buah. Pasar buah. Oh, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita ini sekarang berada di puncak kota Taif. Ingin ya? Mobil mau lewat. Ya Allah. Sini kita. Nah, dan kita ini ada di traffic atau kereta gantung yang ada di Hada kota Taif. Masya Allah yang naik ini lebih dari 50 orang. 36. Oh.
Ano, bagi gimana? Peran pesenggalat itu bro? Tunggu situng apa? Tunggu situng. Lebih buat gelang ini ya, buat gelang. Per orang bu. Pakai gelang. Selekor. Pelan-pelan ya. Diam dulu, baris satu-satu. Baris satu-satu. Kan kilo yang ini. Bukan 4 kilo. Baik. Harga. Absen. 6 orang dulu, 6 orang dulu. Ayo adek, 6 orang. ATL semua ini. Masya Allah. Besti. Halo. Curang ini. Masa ATL semua. Ayo ke sana, Bu. Ibu, yang 8 orang masuk. Yang 8 orang ke sana. Ayo ke sana, Ibu, masuk sana. Ke situ. Ibu sini. 8 orang, Dad. 8. Ayo lagi 2 orang. Ayo masuk. Sini. Duluan. Kok rame? Foto. Jangan lupa baca doa. Aku kalau bacaan lagi. Sudah bisa kita tim. Masya Allah. Masya Allah. Bagus sekali. Masya Allah. Lihat dari kereta gantung. Masya Allah. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Berapa tingginya ya? Masya Allah. Kita sampai di bawah, kita nikmati dulu. Di sini ada camilan yang disediakan oleh panitia di sini tentunya. Yang lain pada mana? Oh, kita terakhir. Oh, yang lain sudah pada ini di sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami kembali lagi di live ini. Ini adalah destinasi ke-6 kami di Kota Thaif. Nah, ini adalah salah satu tempat rest area setelah kita naik kereta gantung. Luar biasa tadi naik kereta gantungnya. Dan rekomendasi banget untuk jamaah-jamaah umroh yang ke Thaif wajib naik kereta gantung. Jadi mulai sekarang nih, Bapak Ibu yang mau berangkat umroh dalam bulan-bulan ini ditambah tabungannya supaya bisa ke Thaif plus naik kereta gantung. Gimana ibu-ibu lidah rasanya? Dan jangan lupa kalau memang mau umroh, mau haji, jangan lupa pilih travelnya Armina Reka. Dan Baitullah. Jangan lupa juga daftarnya di tim JNC. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Armina Reka. Antara Anda dan Baitullah. Armina Reka. Antara Anda dan Baitullah. Salam Baitullah. Allahu Akbar.
Ibun ngomong. Selesai naik kereta gantung dan destinasi terakhir kita di pengambilan mikot di Korsin Manazil. Kornan Manazil. Korsin Manazil ya. Kornan Manazil ya. Oh, Kornan Manazil. Oke, sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum. Yang perempuan lurus. Kak, sampean barangkali mau mandi ikong, bisa di sini kan nggak apa-apa ya, Zed ya? Perempuannya sini. Ayo lurus. Sidik, sidik. Dik. Ayo perempuannya lurus. Yang laki-laki situ. Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari grup Armenareka sudah berada di salah satu mekot yang ada di Taif, yaitu Kornan Manazil. Dan kita grup Armenareka mulai dari tadi pagi kita sudah melaksanakan city tour di sekitar kota Taif, yaitu ada Abdullah bin Abbas dan juga ada Masjidku, dan juga tadi sudah makan siang di sini pun juga naik kereta gantung. Dan diakhiri dalam perjalanan ini kita melaksanakan mikot yaitu di Kornan Manazil, dan nanti kita akan melaksanakan umrah kedua. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan umrah wajib, sekarang kita melaksanakan umrah kedua, dan insya Allah hari Sabtu grup kami akan melaksanakan umrah ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. An titik di sini sendiri bin titik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan ibadah umrah untuk almarhum titik bin titik. Sudah? Baik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dari sini ke Makkah perjalanan 74 kilo masih. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi jemaah yang sudah berniat maka dianjurkan sekali membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Kalau kuat sampai ke Makkah ya. Kalau kuat, kalau tidak nanti istirahat. Apa sih fadilahnya atau keutamannya? Semakin banyak kita memperbanyak talbiyah, baik itu ibadah haji atau ibadah umrah, maka semakin baik pula ibadah haji kita, ibadah umrah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di hadis lain, ketika kita membaca talbiyah Bapak Ibu, maka di sekitar kita ini ya, termasuk batu, pohon, kerikil, apa saja ciptaan Allah yang lain ikut membaca talbiyah. Inilah dahsyatnya pembacaan talbiyah ketika kita berhaji atau berumrah. Jadi sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW pasti ada khasiatnya, ada fadilahnya. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك. لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير.